Saat Mumu pulang ke rumah malam itu, perasaannya bercampur aduk. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Dan ia berjalan pelan-pelan menuju ruang tamu. Berharap istrinya, Erna, tidak menangkap kegelisahannya. Pikiran tentang Pak Sukamto, mertuanya yang baru saja ia temui di Batam, masih membebani pikirannya. Urusan bisnis yang diemban Pak Sukamto di kota itu ternyata lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Namun Mumu tidak merasa siap untuk menceritakan semuanya pada Erna. Ia tahu, ada hal-hal yang lebih baik ia simpan sendiri, setidaknya untuk sekarang. Yah, kok wajahnya tegang? Tanya Erna sambil tersenyum kecil. Matanya menyiratkan rasa penasaran. Ah, tidak, ndak. Mungkin cuma penat saja abis jalan jauh. Jawab Mumu. Berusaha terdengar santai. Ia lalu duduk di samping Erna. Mencoba mencairkan suasana. Bagaimana kerja di kantor? Ndak. Tanya Mumu. Seraya menatap Erna yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. Apakah ada masalah? Baik. Yah, tidak ada masalah. Jawab Erna singkat. Tersenyum tipis sambil menghindari tatapan Mumu. Mumu mengangguk, mencoba menangkap kelegaan dalam suara Erna. Baguslah. Ndak, kalau ada masalah, langsung cepat kasih tahu. Ya, iya, ya, nanti Bunda langsung cerita kalau ada yang tak beres. Erna menjawab, tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terlihat sedikit pudar. Obrolan mereka terhenti, diselimuti hening sejenak. Mumu menyadari, ada hal yang sepertinya ingin disampaikan Erna, namun dia tampak ragu. Pandangannya kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Yah, Erna akhirnya membuka suara, namun nadanya terdengar bimbang. Dia sepertinya mencari kata-kata yang tepat untuk memulai pembicaraan. Ada apa? Ndak, Mumu bertanya lembut, mencoba membuat Erna merasa nyaman untuk bicara. Erna terdiam sesaat, lalu menundukkan wajahnya. Boleh Bunda tanya sesuatu? Tentu. Ndak, tanya apa? Mumu menanggapi dengan penuh perhatian, merasa sedikit penasaran. Namun, alih-alih melanjutkan, Erna malah tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Ah, tak jadi. Yah, lupakan saja. Mumu terkejut dengan respons Erna yang tiba-tiba berubah. Raut wajahnya menandakan kebimbangan, tapi ia memutuskan untuk tidak memaksa Erna berbicara. Ia tahu terkadang Erna butuh waktu untuk merasa siap membuka diri. Meski begitu, di dalam hatinya, Mumu merasa ada sesuatu yang tak biasa. Apapun itu, ndak, kalau ada yang ingin dibicarakan, jangan sungkan. Ujar Mumu, mencoba meyakinkan Erna. Iya, yah, jawab Erna pelan. Malam itu mereka melanjutkan malam dengan obrolan ringan lainnya. Namun perasaan Mumu tetap tergerak oleh rasa penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati istrinya. Perasaan itu semakin kuat ketika, setelah makan malam, Mumu menangkap raut wajah Erna yang penuh pikir, seakan-akan dia membawa beban yang enggan dia ungkapkan. Setelah selesai membereskan dapur, Erna duduk kembali di kamar, kali ini dengan wajah yang sedikit pucat. Mumu menyadari perubahan ekspresi itu, namun ia tak ingin mendesak Erna lagi. Ia berharap istrinya akan membuka diri jika memang ada sesuatu yang ingin diutarakan. Beberapa saat kemudian, Erna akhirnya kembali mengeluarkan suaranya. Yah, kamu pernah ketemu sama Bu Imelda lagi? Tanyanya pelan, sambil menundukkan pandangannya. Pertanyaan itu cukup mengejutkan Mumu. Bukankah hal ini sudah clear? Mengapa istrinya malah mengungkit hal itu lagi? Tidak, ndak, ada apa memangnya? Erna menghela napas panjang. Maaf. Yah, mungkin Bunda terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini. Kadang, entah kenapa, rasa itu masih suka muncul tiba-tiba. Jika Bunda masih ragu, Ayah bisa membawa Bunda bertemu dengannya. Bunda bisa bicara dengannya dari hati ke hati agar tidak ada lagi syakwa sangka di hati Bunda. Tak usah lagi. Yah. Asteris 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 asteris. Cepat cari pasien itu sampai dapat. Teriak seorang petugas keamanan kepada rekan-rekannya di rumah sakit jiwa yang penuh kepanikan. Purnama, pasien yang baru saja dirawat di sana, berhasil melarikan diri dengan cara yang sangat mengejutkan. Dia menyamar sebagai dokter,
menipu para staf, dan keluar tanpa ada yang menyadarinya. Petugas keamanan dan staf medis berlarian ke sana kemari, mencoba mencari keberadaan Purnama di setiap sudut rumah sakit. Wajah mereka tegang, menyadari betapa bahayanya situasi ini jika pasien tersebut tidak segera ditemukan. Purnama, seorang wanita yang licik dan cerdik, sudah lama menunggu kesempatan ini. Dengan keahliannya yang tak terduga, dia memanfaatkan kelengahan para perawat yang sedang sibuk saat jam ganti shift. Purnama berpakaian lengkap dengan jas dokter putih yang dia curi dari loker, melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Dia menyapa petugas resepsionis dengan senyuman, lalu bergegas melewati pintu utama rumah sakit. Tak seorang pun mencurigai gerak-geriknya yang tampak profesional. Sementara itu, para dokter dan perawat di lantai tempat Purnama dirawat baru menyadari pelariannya setelah beberapa menit berlalu. Bagaimana mungkin pasien bisa menyamar jadi dokter dan melarikan diri? Gumam salah satu perawat yang terlihat bingung. Dia bersama timnya dengan cepat menyusun rencana untuk melakukan pencarian di seluruh area rumah sakit. Di luar gedung, suasana semakin tegang. Setiap penjuru rumah sakit mulai dipenuhi oleh petugas keamanan yang bergerak cepat, menanyai semua orang dan memeriksa setiap ruangan. Sebagian dari mereka berusaha mengecek CCTV untuk melacak jejak Purnama. Namun yang mereka temukan hanyalah rekaman singkat saat Purnama berjalan keluar tanpa ada satupun yang menaruh curiga. Aku tidak percaya ini terjadi, keluh seorang petugas dengan suara frustasi. Mereka baru saja menerima instruksi untuk memperketat keamanan rumah sakit beberapa hari yang lalu. Namun kini seorang pasien sudah berhasil meloloskan diri. Di sisi lain, Purnama sudah cukup jauh dari rumah sakit. Dia berjalan cepat, mencoba berbaur di tengah keramaian kota. Dengan masih mengenakan seragam dokter, dia tahu harus segera menemukan tempat yang aman untuk berganti pakaian. Senyumnya tersungging saat membayangkan ekspresi panik orang-orang di rumah sakit yang kini sedang mencarinya. Tak jauh dari rumah sakit, ada sebuah ruko kosong yang lama tak dihuni. Purnama menyelinap masuk dan menemukan sebuah ruangan kosong di lantai 2. Di sana, dia segera melepas jas dokternya dan menggantinya dengan pakaian biasa yang telah dia persiapkan sebelum melarikan diri. Dia menyisir rambutnya dengan tangan, mengubah penampilannya agar tidak mudah dikenali. Sementara itu, di rumah sakit, tim keamanan sudah mulai kehilangan harapan. Beberapa dari mereka bahkan mulai berspekulasi bahwa Purnama mungkin telah dibantu oleh orang dalam untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak memiliki bukti kuat untuk mendukung teori tersebut. Bagaimanapun caranya, kita harus segera menemukan dia, ujar kepala keamanan dengan nada tegas. Dia berbahaya jika berada di luar sana tanpa pengawasan. Di tempat persembunyiannya, Purnama tersenyum lebar. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar kertas kecil berisi alamat seseorang. Ini adalah tujuan utama pelariannya. Dalam beberapa hari terakhir sebelum dirawat, Purnama sudah merencanakan pelarian ini dengan matang. Dia hanya butuh kesempatan untuk keluar, dan kini kesempatannya tiba. Dengan penuh keyakinan, dia keluar dari gedung apartemen dan mulai berjalan ke arah alamat tersebut, menghilang di antara kerumunan kota yang sibuk. Tidak ada yang menyadari bahwa wanita yang melangkah santai itu adalah buronan yang baru saja meloloskan diri dari rumah sakit jiwa. Suamiku, aku datang kepadamu. Aku akan mengusir setiap orang yang mencoba menghalangi hubungan kita. Di rumah kosong yang penuh dengan debu dan kegelapan, hanya terdengar napas tercekat dari seorang gadis yang terikat pada sebuah ranjang tua. Seutas tali membelenggu pergelangan tangannya, dan mulutnya sudah terlalu letih berteriak, meski jantungnya terus berdebar kencang. Gadis itu, Hana, merasa tak berdaya menghadapi situasi mengerikan ini. Ferdi, kamu biat B. Ini caramu memperlakukan aku, Hana berteriak, berusaha membebaskan diri dari ikatan yang begitu menyakitkan. Ferdi berdiri di ujung ranjang, menyilangkan tangannya dengan tatapan sinis. Kenapa aku harus melepaskan kamu? Kamu yang mau dekat denganku, kan? Jadi, terimalah konsekuensinya, jawab Ferdi dengan tawa dingin yang membuat Hana semakin ketakutan. Tapi tidak begini caranya, Hana memohon. Air matanya mengalir. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, temui orang tuaku. Lamar aku, Ferdi.
Bukan seperti ini. Ferdi tertawa sinis. Lamar kamu. Kamu pikir aku siapa? Apa aku terlihat seperti pria berduit yang bisa melamar anak orang kaya seperti kamu? Aku cuma akan jadi bahan hinaan di depan orang tuamu. Ferdi mendekat, menatap Hana yang mulai gemetar ketakutan. Aku tidak peduli, Ferdi. Aku mau kamu temui orang tuaku. Hana berusaha menahan air mata yang terus membasahi pipinya, mencoba memberikan Ferdi alasan untuk membatalkan niat jahatnya. Tidak, maaf, Hana, kalau aku sudah menotimu, mungkin kita bisa menikah tanpa harus ada hinaan dan caci mak lagi. Hana merasa seluruh tubuhnya beku mendengar kata-kata itu. Ferdi yang pernah dia percayai sekarang berwajah seperti monster yang tak mengenal ampun. Dia mencoba meronta, namun ikatannya terlalu kuat. Dia mulai putus asa, merasa harapan semakin jauh dari genggamannya. Hana sekarang menyesal karena telah terpedaya dengan wajah ganteng Ferdi sehingga dia mau saja saat dirayu oleh Ferdi. Saat Ferdi hampir saja melancarkan niat buruknya, suara langkah kaki terdengar di balik pintu. Ferdi menoleh dengan cepat, wajahnya tegang. Seharusnya tak ada orang lain di sini. Tapi nyatanya pintu terbuka perlahan, dan seorang pria muncul di ambang pintu. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, namun sorot matanya tajam dan penuh tekanan. Ferdi mundur setapak. "Siapa kamu?" tanya Ferdi dengan suara bergetar, meski mencoba terlihat tegar. Pria itu tanpa berkata apa-apa, bergerak dengan cepat. Dalam hitungan detik, dia sudah berada di hadapan Ferdi, meninju wajahnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat Ferdi tersungkur. Tak ada ruang bicara untuk seorang penjahat kelam Asterisen seperti ini. "Bangste!" Ferdi bangkit dan melayangkan sebuah pukulan yang diikuti dengan tendangan beruntun. Namun semua usahanya sia-sia belaka. Pria itu dengan sangat mudah menghindari pukulan dan tendangan Ferdi. Bakbuk. Hana melihat dengan mata terbelalak saat pria itu menghajar Ferdi hingga babak belur dan melemparnya ke sudut ruangan hingga tak mampu bergerak. Selesai menghajar Ferdi, pria itu berbalik dan menatap Hana. Ia mendekati ranjang, dan dengan lembut mulai melepaskan tali yang melilit pergelangan tangannya. "Kamu, siapa?" tanya Hana dengan suara gemetar, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pria itu mengangkat wajahnya, namun menundukkan kepala sedikit, seakan tak ingin identitasnya diketahui. "Kamu tak perlu tahu siapa aku, namun jangan khawatir. Aku di sini untuk menolongmu." Jawabnya singkat namun menenangkan. Saat tali terakhir dilepas, Hana langsung merosot jatuh ke lantai. Tubuhnya lemas dan seluruh emosinya tumpah menjadi tangis. Pria itu hanya menatapnya dengan tenang, tidak mengganggu Hana sama sekali, seolah-olah memberikan dukungan tanpa kata. Tak lama kemudian Hana merasa jauh lebih tenang. Dia menatap pria itu. "Terima kasih banyak atas pertolongannya," bisik Hana pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pandangannya tertuju pada Ferdi yang tergeletak tak berdaya di lantai. Perlahan, pria itu membantu Hana berdiri dan mengajaknya keluar dari rumah kosong itu, meninggalkan Ferdi dengan luka yang akan menjadi pengingat bagi tindakannya. Sebelum keluar tadi, pria itu masih sempat melakukan semacam totokan di wilayah pribadi Ferdi. Hana tak tahu apa itu dan dia juga tidak ingin ambil tahu. Saat keluar dari rumah kosong itu, Hana menoleh untuk terakhir kalinya, merasa sedikit lega tapi masih dihantui ketakutan. Pria misterius itu membawanya pergi, memastikan bahwa dia aman dan jauh dari bahaya. Dalam benaknya, Hana menyimpan rasa penasaran tentang siapa sosok yang telah menyelamatkannya. Namun saat ini yang terpenting adalah dia bisa bebas dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Setelah mengantar Hana sampai ke rumah, pria itu langsung menghilang entah kemana. Erna menarik napas dalam-dalam, menikmati udara pagi yang segar di beranda rumahnya. Dengan usia kandungannya yang semakin dekat, dia memutuskan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan bekerja dari rumah saja. Tadi, dia baru saja berjalan-jalan ringan di sekitar halaman, menikmati ketenangan yang biasanya jarang dia dapatkan. Namun, saat dia duduk santai di kursi beranda, tiba-tiba ada perasaan yang membuatnya gelisah.
Seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya dari suatu tempat. Erna menolehkan kepala. Matanya mengedarkan pandangan ke sekeliling halaman rumah. Tak ada siapapun. Hanya bunga-bunga yang tertiup angin dan pepohonan rindang yang tampak biasa-biasa saja. Erna mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali duduk, berusaha menikmati ketenangan yang kembali menyelimutinya. Tapi sensasi aneh itu tak kunjung hilang. Malah semakin kuat, membuat jantungnya berdebar. Matanya terfokus pada pagar depan rumah, berharap siapapun yang mungkin berada di sana akan muncul ke permukaan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang membingungkan. Erna mulai berpikir bahwa ini mungkin hanya efek kelelahan atau perasaannya yang terlalu sensitif akibat kehamilan. Dia menggelengkan kepala, menertawakan dirinya sendiri, berusaha menenangkan hatinya. Hanya imajinasi, Erna, bisiknya pada diri sendiri. Namun, tiba-tiba seekor burung gagak terbang melintasi halaman depan rumahnya, hinggap di ranting pohon dekat pagar. Suara krak burung itu memecah keheningan, membuat Erna tersentak. Saat itu juga, perasaan diawasi muncul lagi, lebih kuat dan menekan. Erna merapatkan bahunya, kini benar-benar merasa tak nyaman. Dia kembali memandang ke segala arah, memastikan bahwa tidak ada sosok mencurigakan yang bersembunyi di balik pagar atau pohon. Namun, halaman itu kosong seperti biasa. Sebuah firasat aneh menyelinap ke dalam benaknya, membuat Erna memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dengan langkah hati-hati, dia berdiri dari kursinya, lalu masuk ke dalam dan menutup pintu dengan cepat. Begitu pintu terkunci, Erna berdiri di ruang tamu, mengatur napasnya yang sempat sesak. Namun, matanya masih terpaku pada jendela depan, memastikan bahwa memang tak ada siapapun di luar. Sesaat setelah masuk, dia merasakan ketenangan kembali, meskipun bayangan rasa takut itu belum sepenuhnya sirna. Entah mengapa, Erna merasa ada sesuatu yang tak bisa dia jelaskan sedang mengintai dari kejauhan, tersembunyi di balik ketenangan halaman rumahnya. Di balik jendela, pandangannya tetap terjaga, mengamati burung gagak yang kini terbang menjauh. Meski tak melihat siapa-siapa, dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini bukan kali terakhir dia merasakan kehadiran yang asing. Erna ingin menelpon Mumu tapi dia ragu.